Cahaya pisau berlanjut satu demi satu. Qin Yichen seperti landak hidup, memaksa lawannya untuk tidak dapat menyerang. Terutama Kaisar Iblis, yang semakin dirugikan sekarang. Memadatkan aturan dunia untuk dilawan. Di depan pedang menakutkan Qin Yichen, semua yang dia bisa padatkan terputus dalam sekejap. Cahaya pisau yang menakutkan ini tidak akan pernah bisa melawan dengan tubuh dagingnya sendiri. Melihat parit sedalam ratusan meter di tanah, Anda tahu bahwa benda ini tidak dapat dilawan oleh daging. Dan cara terbaik adalah menjaga jarak untuk menghindari cahaya pisau. Tapi dia mundur selangkah, dan Qin Yichen bisa mengikuti satu langkah, dengan ketat mengontrol jarak antara kedua sisi. Dua langkah lagi tidak hanya dapat membuat pisau Qin Yichen memainkan peran terbaiknya, tetapi juga mencegah anjing Kaisar Iblis melompati tembok. Qin Yichen tidak pernah berani membayangkan bahwa dia dapat bertahan hidup di tangan tiga dewa. Dan sekarang hanya karena aturan dunia telah dibebaskan maka kekuatannya dapat ditampilkan. Pada saat sebelum tembakan, Qin Yichen memikirkan banyak trik dan rencana yang bisa ditangani. Tetapi pada saat tembakan, pisau inilah yang membuatnya merasa sangat nyaman. Hanya ketika memegang pisau ini, Qin Yichen dapat dengan jelas merasakan apa artinya memiliki keberanian untuk memotong segalanya. Saat Qin Yichen mengayunkan pedang di tangannya, semangat bertarung yang semakin berani tiba-tiba menyapu hatinya. Qin Yichen tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih lengan Demon Emperor. Pada saat yang sama, bila di tangannya dikirim langsung ke dada Kaisar Iblis. Kaisar Iblis memandang Qin Yichen dengan tak percaya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa ras iblis, yang terutama berfokus pada pertempuran jarak dekat, suatu hari akan kalah dalam pertempuran jarak dekat. Bila es melewati dadanya, dan saat berikutnya, Qin Yichen menendang Kaisar Iblis dengan tendangan kejam, dan mundur beberapa langkah. Ini bukan tebasan biasa. Setiap pisau membutuhkan banyak energi dan pengejaran terus-menerus. Meski efeknya luar biasa, tubuh Qin Yichen mulai kewalahan. Bahkan jika itu adalah tubuh dewa. Sekarang dia meneteskan keringat satu persatu. Sebelum Qin Yichen bisa mengambil nafas kedua, semburan panas tiba-tiba datang dari belakangnya. Anda tidak perlu memikirkannya. Anda tahu bahwa Kaisar Yan yang mengikutinya selama ini pasti akan sangat populer. Qin Yichen tidak melihat pemandangan di belakangnya, dan dia tidak perlu menyelidiki secara sadar. Dia sangat membutuhkan waktu untuk mengistirahatkan tubuhnya. Nafas ini kemungkinan besar ada di tangannya, tetapi dia sudah mulai menunjukkan tanda-tanda pegal dan tidak punya pilihan. Membuka mulutnya lebar-lebar, dia menarik napas. Qin Yichen berbalik, dan memiringkan kepalanya untuk menghindari api Kaisar Yan. Kamu nak, pengadilan kematian. Setelah satu langkah, dentuman sonik lainnya meledak ke udara. Kaisar Yan masih menyerang, dan ketika dia melihat Qin Yichen menyerang, dia segera mundur selangkah, dan api menyapu tubuhnya. Saat berikutnya, dia muncul ratusan meter jauhnya. Sialan, sungguh monster. Kaisar Yan benar-benar tercengang. Seorang anak laki-laki bau yang mungkin baru saja menguasai kekuatan para dewa. Sebenarnya menghadapi 3 pembangkit tenaga kuno tingkat dewa dengan 1 lawan dan 3, dan dia masih tidak dirugikan. Ini monster. Sebelum Yan Huang bisa mengatur napas, geraman rendah tiba-tiba muncul dari benaknya. Kilatan. Di mana Kaisar Yan ragu sama sekali. Kemanapun pedang Qin Yichen pergi, tubuh Kaisar Yan berubah menjadi api dan bubar. Ketika dia keluar dari bahaya lagi, Kaisar Yan mencengkeram pinggangnya yang berdarah dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Selama Anda menjadi dewa, Anda dapat memiliki tubuh dewa, apalagi senjata biasa. Bahkan jika itu adalah senjata dewa, tidak mungkin memotong melon dan sayuran seperti ini. Senjata di tangan anak itu aneh. Kaisar Yan hampir menggertakkan giginya dan mengucapkan kalimat ini. Ye Huang juga datang ke sisi Yan Huang dengan ekspresi serius di wajahnya. Anak ini terlalu aneh. Apa pendapatmu tentang Demon Emperor? Kaisar Yan juga melihat lokasi Kaisar Iblis. Pada saat ini, Demon Sovereign jelas ditekan oleh Qin Yichen dan menjadi marah. Saya adalah iblis yang bermartabat, dan saya juga level dewa ortodoks. Satu-satunya yang bisa menghancurkanku adalah 13 orang. Hari ini, ditekan dan dipukuli oleh Qin Yichen, yang baru saja memasuki level para dewa, tidak ada yang akan diyakinkan. Dia melepas jubahnya, hanya menyisakan kerudung yang menutupi wajahnya. Otot-otot Demon Sovereign tegang, dan pada saat berikutnya, paku dan baju besi yang tak terhitung jumlahnya muncul. Ketika dia sudah siap, Demon Emperor menatap Qin Yichen. Palsu, makan tipuanku. Setelah Kaisar Iblis menguasai inisiatif untuk melakukan serangan balik, kekuatannya tidak lebih buruk dari Qin Yichen. Bahkan beberapa menit lebih cepat. Cakar tajam mencengkeram leher Qin Yichen. Semua ini hanyalah sekejap. Dentang. Bila Qin Yichen terbang dan memblokir serangan Demon Emperor satu persatu. Dalam pandangan Qin Yichen, meskipun serangan Kaisar Iblis itu ganas, itu terlalu besar. Dengan langkah ini, Qin Yichen tahu tangan mana yang ingin dia gunakan untuk menyerang dan apa langkah selanjutnya. Dengan prediksi seperti itu sebelumnya, pertahanan Qin Yichen secara alami jauh lebih mudah daripada pertahanan Kaisar Iblis.
Satu-satunya hal yang disayangkan adalah pedang Qin Yichen gagal menembus baju besi Kaisar Iblis setelah beberapa serangan balik. Semakin Kaisar Iblis menyerang, semakin kesal hatinya. Anak laki-laki di depannya mempermalukannya dengan tindakannya. Memalukan metode ofensif yang telah dibanggakan oleh Iblis selama bertahun-tahun, dan pertarungan jarak dekat yang membanggakan, hanyalah lelucon. Kaisar Iblis tiba-tiba mengeluarkan raungan rendah, dan semburan suara membuat telinga Qin Yichen hampir keluar. Di bawah pemulihan kekuatan iman, Qin Yichen hanya tuli untuk waktu yang singkat dan sembuh. Putar bilas secara langsung dan melangkah maju. Anda telah menyerang begitu lama, dan saya sudah cukup istirahat. Selanjutnya, giliranku. Cahaya pisau disembunyikan di badan pisau, dan itu keluar dalam sekejap. Kaisar Iblis sudah dalam keadaan sangat kesal. Ditambah dengan serangan balik tiba-tiba Qin Yichen, cahaya pisau menghantam leher Kaisar Iblis dengan sangat presisi. Setelah pisau ini, Qin Yichen terkejut. Bel besar bekerja, cabut pisaunya dan mundur puluhan langkah. Leher Kaisar Iblis tidak memiliki bekas luka sama sekali. Bagaimana mungkin dia bisa menahan serangan itu dengan seluruh kekuatannya? Saya tidak berbicara tentang memotong melon dan sayuran sebelumnya. Setidaknya pedang yang jatuh pada Kaisar Iblis akan efektif. Tapi sekarang, itu tidak berhasil. Kaisar Iblis menggerakkan lehernya, dan hatinya tiba-tiba tenang. Sepertinya kamu memang seperti itu. Qin Yichen tersenyum santai. Ya, aku tidak lebih dari itu. Qin Yichen harus mengakui bahwa dia masih tahu terlalu sedikit tentang pertempuran tingkat dewa. Di bawah premis bahwa setiap orang menguasai aturan dunia, siapapun yang memiliki inisiatif akan dapat memimpin arah konfrontasi ini. Adapun hasilnya, tidak ada yang bisa memastikan. Sama seperti sekarang, lawan hanya menggunakan tindakan defensif, dan pisaunya tidak berpengaruh sama sekali. Setelah beberapa saat, Qin Yichen mengepalkan pisau di tangannya. Tampaknya di antara semua trik yang dia ketahui, hanya pisau ini yang merupakan satu-satunya mitra yang dapat diandalkan di saat krisis.